Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan sebagai berikut. Kami di sini akan mempresentasikan tentang koordinasi dan rentang manajemen. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi ini. Nama saya Destia Putri Damayanti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian koordinasi manajemen dan ciri-ciri koordinasi manajemen. Pengertian koordinasi adalah proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Pengertian koordinasi menurut para ahli yaitu 1. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi. Hal ini juga ditegaskan oleh Handayaningrat bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan leadership adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena satu sama lain saling mempengaruhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri koordinasi. Menurut Handayaningrat, koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pemimpin. 2. Adanya proses continuous proses karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. 3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerja sama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. 4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu secara terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. 5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Nama saya Dita Nurjana akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu kebutuhan akan koordinasi. Menurut James Thompson, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu. Bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan tiap kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lain dapat bekerja. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik, merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. 4. Pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya, koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, yaitu yang ke-1, teknik-teknik manajemen dasar. Dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan, serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Menjadi diperlukan bila semacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan akan koordinasi.
dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Nama saya Hani Nurfadila. Yang kelima, mekanisme pengkoordinasian dasar. Yang pertama ada hierarki manajerial, yaitu rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua, aturan dan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan, yaitu pengembangannya dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Nama saya Hartika Amalia. Selanjutnya yang B, rentang manajemen. 1. Pengertian rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah jawaban yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Istilah-istilah lain tentang manajemen yaitu 1. Span of control, 2. Span of authority, 3. Span of attention atau span of supervision. 2. Penentuan rentang yang tepat. Alasan mengapa penentuan rentang yang tepat sangat penting adalah: yang pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Jika terlalu banyak anak buah, maka anak buah akan semakin kurang terkontrol dan kurang arahan. Kalau terlalu sedikit, maka manajer yang kurang dimanfaatkan tenaganya dan para bawahan terlalu diawasi. Yang kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Jika rentang terlalu sempit, yaitu anak buahnya sedikit, maka organisasi jadi terlalu tinggi dan berjenjang sehingga efektivitas manajer di tiap tingkatan akan terpengaruh. Jika anak buah merasa frustasi dan ada kecurangan, maka dapat disimpulkan bahwa rentang organisasi terlalu lebar, jadi tak efisien dan banyak tenaga yang tak termanfaatkan dengan baik. 3. Faktor yang mempengaruhi manajer dalam penentuan rentang manajemen. Menurut Lockheed, 7 faktor yang mempengaruhi manajer dalam penentuan rentang manajemen adalah: 1. Kesamaan fungsi diawasi, yaitu sejauh mana fungsi atau tugas bawahan yang manajer bertanggung jawab adalah sama atau berbeda. 2. Kedekatan geografis fungsi diawasi, yaitu seberapa dekat terletak kepada pengelola fungsi atau bawahan. 3. Kompleksitas fungsi diawasi, yaitu sifat fungsi atau tugas yang bertanggung jawab manajer. 4. Arah dan kontrol yang diperlukan bawahan, yaitu derajat pengawasan yang dibutuhkan bawahan. 5. Koordinasi yang diperlukan pengawas, yaitu sejauh manajer harus mencoba untuk mengintegrasikan fungsi atau tugas dalam submit atau di antara submit dan bagian lain dari organisasi. 6. Perencanaan yang diperlukan pengawas, yaitu sejauh mana manajer harus meninjau program dan kegiatan submitnya. 7. Bantuan pada atasan atas adanya organisasi, yaitu berapa banyak membantu dalam hal asisten dan personil pendukung dapat diandalkan manajer. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Pada dasarnya, faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah: 1. Kesamaan fungsi-fungsi, 2. Kedekatan geografis, 3. Tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan, 4. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, 5. Perencanaan yang dibutuhkan manajer,
6. Bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas. 5. Jumlah rentang yang ideal. Menurut Henry Fayol, yaitu jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas atau superintendent dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Menurut V.A. Gracinus, dalam memilih suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Jadi, dengan 3 karyawan, seorang manajer mempunyai hubungan dengan setiap individu dan dengan 3 kelompok yang berbeda, yaitu kombinasi dari setiap 2 karyawan dan dengan kelompok yang terdiri dari ketiganya. Saya Vanessa Nandina Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang prinsip-prinsip manajemen sampai dengan langkah-langkah menyusun perencanaan prinsip manajemen. Nah, untuk yang materi pertama ada prinsip-prinsip manajemen. Nah, prinsip-prinsip manajemen ini dibagi menjadi 14. Yang pertama ada pembagian kerja, terus yang kedua ada kekuasaan dan tanggung jawab, yang ketiga ada disiplin, yang keempat perintah, kesatuan perintah, yang kelima kesatuan arah, yang keenam kepentingan individu harus berbeda di bawah kepentingan, yang ketujuh ada pembayaran upah yang adil, yang kedelapan pemusatan, yang kesembilan rantai skalar atau scalar chain, yang kesepuluh tata tertib, yang kesebelas keadilan, yang ke-12 stabilitas pegawai, yang ke-13 inisiatif, dan yang terakhir ada jiwa kesatuan. Terus materi kedua ada tujuan prinsip manajemen. Nah, tujuan prinsip manajemen itu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Nah, maksudnya itu karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Terus yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian. Maksudnya itu ketika seorang manajer membuat rencana, ia dipaksa untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, dan menyusun rencana untuk menghadapinya. Terus yang terakhir ada untuk meminimalisir pemborosan. Maksudnya itu dengan kerja yang terarah dan terencana, karyawan dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Selain itu, dengan rencana seorang manajer juga dapat mengidentifikasi dan menghapus hal-hal yang dapat menimbulkan inefisiensi dalam perusahaan. Terus ada elemen prinsip manajemen. Nah, elemen prinsip manajemen itu dibagi menjadi 2. Ada sasaran sama rencana. Sasaran itu hal yang ingin dicapai. Sasaran juga sering disebut sebagai tujuan. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Terus yang kedua ada rencana. Rencana atau plan itu dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana biasanya mencakup alokasi sumber daya, jadwal, dan tindakan-tindakan lainnya. Terus yang terakhir ada langkah-langkah menyusun perencanaan prinsip manajemen. Nah, langkah-langkah ini dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama ada menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut. Yang ketiga ada menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Yang keempat membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Yang kelima mengumpulkan dan menganalisa informasi. Yang keenam ada mengembangkan alternatif. Dan yang terakhir ada mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Baiklah, sebelum video ini kami tutup, kami akan tampilkan contoh studi kasus dari koordinasi dan rentang manajemen sebagai berikut. Sekian materi dari kelompok 2 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.